pagi. Sebelumnya terima kasih Bapak Fabi Tumiwa dari IESR udah mau bertemu dengan kami dari Rumah Kebangsaan. Seperti kita ketahui itu udah dari dulu mengenai isu ketahanan energi ini, dan bahkan saat ini sangat krusial akibat situasi terutama iklim dan dipicu oleh gejolak geopolitik yang terjadi di Ukraina dan Rusia. Hal ini tentu berimbas kepada rencana strategi ketahanan energi Indonesia, di mana kita memiliki target untuk zero emission carbon, dan hal ini juga sudah kita kemarin ya, Bapak Fabi juga ikut berpartisipasi di event G20 mengenai rencana-rencana dan komitmen Indonesia agar tercapai dengan negara-negara G20 lainnya untuk mengurangi kebergantungan terhadap energi, terutama energi fosil. Mungkin sebelumnya Bapak Fabi ini bisa menceritakan secara garis besar mengenai strategi Indonesia mengenai Grand Strategi Energi Nasional yang sempat juga disampaikan di G20. Kalau kita bicara strategi Indonesia ya untuk pemenuhan energi, basisnya hari ini adalah kebijakan energi nasional, yaitu PP nomor 79 2014 tentang kebijakan energi nasional namanya itu. Lalu kemudian, dan ini adalah turunan dari Undang-Undang nomor 30 2007 tentang energi, dan karena itu adalah sifatnya kebijakan, lalu kemudian disusun Rencana Umum Energi Nasional ya, RUEN, itu Perpres nomor 22 tahun 2017. Nah, kebijakan energi maupun Rencana Umum Energi Nasional itu disusun berdasarkan asumsi-asumsi. Asumsinya kalau saya lihat ya berdasarkan ketersediaan sumber daya, target pembangunan, pertumbuhan ekonomi misalnya, lalu kemudian rencana strategis ya, pembangunan industri dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di dalam PP 79 2014 tentang kebijakan energi nasional, asumsi dari arah dan instrumen kebijakannya didasarkan pada Indonesia itu punya kekayaan energi fosil ya, yang semakin turun tapi sumber daya kita masih ada. Ya, energi fosilnya apa? Ya, tahun 60 70-an, 80-an kita masih kaya minyak. Sekarang minyaknya udah berkurang. Ya, kita masih punya apa? Masih punya gas ya, yang dilihat masih ada cadangannya 30 40 tahun, dan yang masih banyak cadangannya ya adalah batu bara. Jadi kalau dilihat kebijakan energi kita tahun 2014 adalah pengembangan batu bara untuk mensubstitusi energi fosil, khususnya minyak yang semakin turun. Ya, dan juga karena ini sumber daya alam yang sifatnya tradable, ya, kita tahu juga bahwa sumber-sumber energi fosil ini adalah sumber penerimaan negara. Karena apa? Bisa dijual, diekspor. Khususnya batu bara, kita adalah salah satu eksportir thermal coal terbesar di dunia hari ini. Ya, itu mendatangkan devisa gitu ya. Nah, jadi dalam kebijakan itu sebenarnya diatur bagaimana nanti ada balancing. Kalau tadinya heavy bahwa sumber energi itu adalah komoditas, nah sekarang harus diubah. Sumber energi itu dibilang di dalam kebijakan itu adalah sebagai modal pembangunan. Nah, modal pembangunan itu artinya dipakai untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Itu ya. Jadi hal-hal itu yang kita lihat. Nah, dalam perjalanannya situasi kan berubah. Ya, misalnya mungkin ketika disusun kebijakan energi nasional, isu perubahan iklim itu belum menyentuh
national interest kita. Kita sudah lama berkecimpung dalam kebijakan dalam perubahan iklim global ya. Bahkan kita pernah menjadi tuan rumah untuk COP di tahun 2007 ya, Conference of Party di Bali itu saya juga ikut. Nah, tapi pada saat itu ketika bicara penyesuaian krisis iklim itu adalah tanggung jawab negara maju. Ya, negara maju. Nah, tapi sejak 2009, 2010 itu mulai bergeser sebenarnya. Nah, mulai bergeser, tidak lagi perubahan iklim itu berbicara mengenai historical emission, tapi future emission. Gitu loh. Nah, future emission itu dari mana sumbernya? Itu jadi pertanyaan. Nah, di sini adalah sumbernya itu adalah dari negara-negara yang kita sebut sekarang sebagai emerging economy. Cina, India, Indonesia, Brazil, Meksiko gitu ya. Yang seluruhnya itu adalah pertumbuhan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi juga konsumsi energi fosil yang besar. Yang karena pembakaran energi fosil menyebabkan kenaikan emisi gas rumah kaca. Sehingga kalau kita bicara mencegah krisis iklim, mencegah kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat sebagaimana yang disepakati di Paris Agreement, ini bukan lagi negara-negara maju yang harus melakukan, tapi negara-negara emerging economy seperti Indonesia. Nah, ini trennya memang Indonesia, India, Cina itu tren penggunaan batu baranya sangat tinggi. Sebenarnya negara-negara lain seperti misalnya Meksiko ya, itu penggunaan gasnya dia naik ya, dan fosil yang lain. Nah, inilah yang setelah ada Paris Agreement tahun 2015 yang kemudian diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 16 2016. Ya, artinya kita sepakat dengan Paris Agreement itu, maka Indonesia pun mendapatkan pressure. Untuk apa? Untuk mulai memangkas emisi gas rumah kaca. Nah, ini ada implikasinya pada kebijakan energi kita. Karena kebijakan energi yang tadi di tahun 2014, ya PP 79 2014 itu mendorong konsumsi energi fosil. Bahkan kalau dilihat targetnya pada tahun 2050, 69% primary energi kita masih berasal dari energi fosil. Sebagian besar dari batu bara. Itu yang ada di sana. Nah, ketika kemudian Indonesia kemudian mulai di pressure ya secara internasional, dan juga perubahan geopolitik ya, perubahan teknologi, keekonomian teknologi dan lain-lain, maka kita juga mulai mencoba untuk menyesuaikan diri. Nah, saya lihat di era Pak Jokowi ada beberapa fokus penyediaan energinya yang tidak kontradiksi dengan kebijakan energi nasional, tapi saya lihat titik tekan. Yang pertama adalah ketersediaan energi yang cukup dan murah. Itu bolak-balik disampaikan. Jadi kebijakan energi kita hari ini itu didrive dengan tadi kesediaan cukup dan murah untuk masyarakat. Karena menurut pemerintah ya akses energi ini belum merata, masih banyak orang miskin, konsumsi energi kita rendah. Jadi untuk mendorong pemerataan, mendorong pertumbuhan ekonomi itu aksesnya harus ada dan murah. Karena kalau nggak murah nggak bisa dibeli. Nah, yang kedua yang saya lihat juga titik tekan dari kebijakan energi kita adalah substitusi impor. Ya. Energi fosil kita impor semua, minyak khususnya ya, dari tahun ke tahun semakin tinggi impornya ya, karena juga selain produksi minyak domestik turun, infrastruktur pengolahan BBM di dalam negeri juga nggak bertambah signifikan dibandingkan dengan permintaannya, sehingga kita impor baik minyak mentah maupun BBM ya. Nah, tapi tidak saja itu yang impor apa? LPG itu naik ya, terutama setelah pemerintah mendorong program konversi minyak tanah ke LPG di tahun 2008 2009 ya.
itu masif sampai 2012. Kita lihat laju pertumbuhan LPG itu tinggi, 80% itu impor. Gitu. Nah, ini yang menyebabkan devisa kita terkuras, gitu, yang menyebabkan kemudian pelemahan nilai tukar dan lain-lain. Nah, saya lihat ini yang coba diselesaikan. Nah, diselesaikannya melalui apa? Diversifikasi. Sehingga ya saya kira ketika harga energi fosil itu mulai naik tinggi di tahun 2018, 2019, tiba-tiba kita impornya juga, nilai impornya tinggi, defisit dari energi, impor energinya kemudian melebar. Nah, pemerintah dorong pemanfaatan yang dibilang ya energi fosil yang kita miliki batu bara. Sehingga di 2017 2018 itu marak kan didorong misalnya hilirisasi batu bara sebenarnya di material yang sudah dibahas sebelumnya sih. Ya, tapi lebih kencang lagi ya. Ada proyek DME, karena kalau saya lihat ingin mensubstitusi impor LPG yang kecenderungannya naik. Ya, lalu kemudian ya kebijakan yang lain ya. Misalnya kita lihat sekarang 2019 itu penggunaan kendaraan listrik ya, yang kemudian diharapkan bisa menurunkan impor BBM ya, bahan bakar nabati itu kan juga kita lihat ya untuk mensubstitusi tadi kebutuhan bahan bakar minyak, mengurangi impor. Jadi program-program pemerintah itu ke sana diarahkan. Nah, dua tahun terakhir seiring dengan faktor tadi di internasional di mana pressure kepada Indonesia untuk melakukan perubahan dari energi fosil ke energi yang lebih bersih itu semakin kuat, pemerintah kemudian mulai beradaptasi dengan apa ya, kebijakan energinya. Nah, kita lihat tahun lalu sebenarnya Presiden kan sudah menyampaikan Indonesia mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih awal ya. Nah, lalu tidak ada lagi pembangunan PLTU baru selain yang sudah ada di pipeline ya, yang sudah direncanakan, sudah ada kontrak gitu. Lalu kemudian bahkan muncul rencana untuk melakukan pensiun dini PLTU untuk bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, semuanya itu tercermin di dalam sebenarnya strategi net zero emission untuk sektor kelistrikan kita yang diluncurkan pada 2 Desember kemarin. 2 September ya, pada sebelum Energy Transition Ministerial Meeting, di mana itu paling tidak memberikan gambaran peta jalan untuk mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih awal, di mana di situ kita lihat ada transformasi energi dari yang sebagian besar energi fosil dikurangi dan digantikan dengan energi terbarukan secara bertahap. Nah, itu kira-kira sih situasi gambaran kebijakan energi kita hari ini. Nah, Pak, tadi Bapak sempat bilang nih soal transisi energi. Nah, kalau kita bicara soal listrik nih salah satunya, itu kan konsumsi listrik kita tuh kan tinggi ya sebenarnya, baik di masyarakatnya maupun di industri. Dan sekarang ini lagi digenjot juga nih di PLN-nya untuk mengubah gitu, atau tadi melakukan transisi sumber energi untuk listrik berbasis dengan EBT. Kalau Pak Fabi sendiri ngelihat sebenarnya arahnya udah sesuai nggak sih Pak apa yang dilakukan oleh PLN sekarang gitu? Ya, ini ada 2 hal. Yang pertama di level negaranya, ya. Yang kedua di level korporat seperti PLN, BUMN yang diberikan tugas untuk menyediakan tenaga listrik. Ya, jadi sebenarnya yang harus kita lihat itu strategi pemerintah, strategi negara gitu ya, yang direpresentasikan oleh pemerintah. Strategi negara untuk melakukan transisi energi itu sudah tepat atau tidak gitu ya. Baru kemudian kita lihat level korporatnya seperti apa. Nah, tapi saya mau klarifikasi dulu bahwa kalau dari sisi konsumsi listrik Indonesia itu nggak tinggi-tinggi amat. Ya, jadi kan rata-rata konsumsi listrik kita per kapita itu mungkin sekitar 1.200-an kWh per kapita ya per tahun. Jadi
masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara ya peers kita gitu ya di ASEAN misalnya ya, kita hampir mirip dengan Filipina. Dan kalau kita bandingkan dengan Vietnam, Thailand, Malaysia malah lebih tinggi gitu ya. Jadi kita itu lebih rendah walaupun secara energinya besar ya karena penduduk kita besar. Kalau per kapita kan dibagi dengan jumlah penduduk. Ya, jadi kita memang masih ada ruang untuk tumbuh. Jadi kalau pakai acuan kira-kira di level berapa sih konsumsi listrik yang ideal ya? Kalau sejumlah studi itu mengatakan paling tidak untuk bisa keluar dari middle income trap, ya artinya pertumbuhan ekonominya di atas 9.000, di atas 6.000 dolar per di atas 4.000 5.000 dolar per kapita gitu ya. Maka ekonomi kita harus tumbuh lebih tinggi dan di situ juga penggunaan listriknya harus naik paling tidak sampai di atas 3.000 kWh per kapita, minimum 2.500 ya. Nah, jadi kalau kita lihat angka-angka ini sebenarnya permintaan listrik itu masih bisa tumbuh 2 kali lipat dari jumlah sekarang. Kapan ya kalau Indonesia mau keluar dari middle income trap di tahun 2040-45 ya berarti konsumsi listrik kita harus ngarah ke sana. Ya, bahkan kalau bisa lebih besar lagi gitu. Kenapa? Karena tadi kita ingin mensubstitusi energi fosil. Dan mensubstitusi energi fosil itu bisa disubstitusi dengan listrik sebenarnya. Misalnya kendaraan listrik ya. Yang BBM diganti dengan listrik. Lalu yang lain-lain juga. Mekanisasi pertanian itu butuh listrik. Industri ya yang tadinya hitnya mungkin pakai batu bara bisa diganti dengan sehingga konsumsi listriknya bisa naik pesat lebih besar daripada itu. Nah, sekarang kita lihat apakah kebijakan untuk net zero emission itu sudah tepat. Paling tidak kebijakan hari ini mencoba untuk merespon tren permintaan masa depan. Yang harus ini kebijakan energi itu kan intinya memenuhi kebutuhan energi dengan handal, ya biayanya terjangkau. Nah, gitu. Jadi kalau saya lihat kebijakan energi kita yang atau kebijakan untuk mencapai net zero emission di sektor kelistrikan mengakomodasi itu, ya sehingga ada pertumbuhan energi terbarukan secara bertahap, tidak ujuk-ujuk ya kemudian energi fosilnya mulai turun. Nah, tetapi belum lengkapnya apa? Karena kebijakan yang keluar hari ini baru berpusat pada sektor kelistrikan. Ya, sektor yang lain, industri transportasi itu belum secara utuh diintegrasikan ke dalam rencana itu. Ya, mungkin karena yang mengeluarkan Kementerian SDM dan Kementerian SDM itu lebih mengurus ke sektornya, kalau tadi saya katakan di sektor industri dan lain-lain itu lebih pada mengurus di sisi permintaan listriknya aja ya, tapi transformasi industrinya, industri dan transportasi, sektor transportasi itu kan ada kementeriannya sendiri ya. Jadi itu mungkin itu keterbatasannya. Tetapi kita sudah melihat arahnya ke sana. Nah, apakah arah itu tepat? Saya kira masih harus di-exercise. Karena tadi memasukkan banyak faktor. Jadi misalnya kita lihat di dalam rencana yang ada sekarang kita ingin mencapai emission peak di 2030. Ya bagus kita bisa mencapai emission peak. Tapi untuk mencapai itu kan berarti yang pertama energi terbarukannya harus ditingkatkan pada saat yang bersamaan harus menurunkan konsumsi energi fosil gitu. Nah ini yang sampai hari ini memang masih bagaimana pathways-nya atau jalannya tuh kayak apa. Karena berbagai faktor ini harus dikombinasikan kan supaya kita bisa mendapatkan tadi harga energi yang murah terjangkau dan aman, nggak krisis gitu, nggak kekurangan energi. Nah sekarang ke PLN. Nah PLN saya lihat di dalam perencanaan mereka mencapai net zero itu berorientasi pada dua hal. Yang pertama
kebijakan nasional yang berkaitan dengan target perubahan iklim, misalnya net zero emission 2060 itu jadi target mereka. Kemudian kebijakan energi nasional, ya, bauran energi terbarukan 23% di tahun 2025 itu yang diacu. Tapi yang harus dilihat juga PLN ini adalah korporat. Korporat tentunya memiliki orientasi-orientasi yang bisa jadi tidak selalu selaras dengan maunya pemerintah, ya. Nah, sebagai korporat kan tentunya dia punya pertimbangan asetnya bertambah, revenue-nya naik, cost-nya turun, ya kan. Kemudian dia lebih kompetitif dengan lingkungan di mana dia beroperasi. Nah, ini yang coba diterjemahkan PLN ke dalam rencana net zero emission strategi dia, ya. Nah, tapi kita juga lihat ada keterbatasan sebagai kalau kita lihat net zero emission itu 2060, 2005 atau lebih awal, korporat seperti PLN itu mungkin agak sulit ya membuat perencanaan. Dia hanya bisa buat kira-kira trennya aja. Tapi PLN kan selama ini sangat terbiasa dengan perencanaan 10 tahun. Ya. Nah, ya jangka menengah lah, ya, diimplementasikan setiap tahun itu. Nah, ini bagaimana ini nyambung dengan yang sampai jangka panjang, itulah yang sebenarnya mungkin secara internal sudah ada ya, tetapi tidak disampaikan gitu. Tapi saya lihat sih masih ada gap. Nah, kalau kita lihat dari strategi PLN itu kan coba untuk melakukan paling tidak saya baca hari ini dua hal. Yang pertama, menurunkan emisi gas rumah kaca dari PLTU-nya atau dari portofolio pembangkit fosil yang dia miliki. Yang kedua, menurunkannya itu dengan menjaga kehandalan dan harga energi. Harga listrik, kenapa? Karena ya PLN nggak bisa naikkan tarif. Yang naikkan tarif itu pemerintah. Jadi buat PLN semua rencana dia harus diukur dengan berapa harga KWH, harga listrik per KWH, harga biaya produksi listrik per KWH. Yang selalu saya mau menerapkan teknologi ini kapan, itu selalu mengarahnya ke sana. Nah, ini ada limitasi juga. Kenapa? Karena saya lihat PLN jadi terhalang untuk melakukan inovasi-inovasi yang sifatnya forward looking, karena dia memastikan listriknya nggak boleh padam, nggak boleh mahal gitu. Ambil contoh ya, misalkan ini hasil kajian kita aja, kajian ISR ya, yang sudah kita publikasi bersama dengan Bloomberg New Energy Finance, scaling up solar. Dari hasil kajian kami itu kami mendapatkan hasil bahwa setelah tahun 2030, paling nggak di tahun 2032 onwards, itu harga PLTS ditambah dengan baterai storage, energy storage 100% ya. Artinya dan PLTB juga plus storage. Kenapa penting? Karena kemudian PLTS yang sifatnya dan PLTB yang sifatnya intermittent ditambah dengan storage, dia bisa berubah menjadi dispatchable power. Dia sifat intermittentnya bisa dikurangi karena energinya bisa disimpan di storage-nya bisa dijalankan lah, ya bisa 24 jam praktis sesuai dengan kapasitas baterai ya, yang dibawa. Nah, harganya akan lebih murah dibanding dengan mengoperasikan PLTU. Ya, itu pun harga PLTU-nya dengan harga batu baranya sesuai dengan harga DMO sekarang ya. Karena kita anggap itu nggak berubah. Nah, konsekuensinya apa gitu pertanyaannya kan, kalau saya bilang setelah 2030 lebih murah, konsekuensinya apa? Harusnya kalau informasi itu ada dan diterjemahkan ke dalam rencana net zero emission-nya PLN, maka PLN akan fokus pada teknologi itu dan dia menghindari membangun infrastruktur energi fosil hari ini yang bisa membuat pathways mereka lock in ke sana. Contoh, kalau dia bangun PLTU sekarang, kan usia PLTU-nya 30 tahun.
Artinya setelah 2032, kalau PLTU-nya masih beroperasi, dia kehilangan kesempatan untuk menurunkan biaya produksi tenaga listrik. Karena ini masih ada asetnya sampai lama. Nah, dengan itu ruang inovasi PLN untuk dengan teknologi tadi, penerapan teknologi tadi, itu akan terkendala. Nah, ini yang tadi saya katakan, analisisnya hanya nggak terlalu panjang. Nah, kalau di horizonnya diperluas mungkin, ya itu jadi ini bisa berubah. Nah, yang kedua saya lihat juga PLN masih mengandalkan pada teknologi-teknologi yang menurut begini, net zero mereka tuh tadi handal dan segala macam belum keluar dari paradigma baseload centralized power. Sehingga ketika merancang net zero itu mereka masih memikir gimana saya mengoperasikan baseload power saya, baseload power generation saya seperti PLTU misalnya. Nah, di situ saya lihat PLN agak enggan gitu ya kalau misalnya bicara pensiun dini PLTU. Karena menurut PLN ya jangan dulu nih, kita butuh sebagai pembangkit baseload karena nggak bisa mengandalkan pembangkit intermittent renewable yang potensinya banyak. Surya itu kan paling banyak potensinya. Tapi PLN takut begitu ya, walaupun bisa diselesaikan dengan baterai, walaupun ya secara bertahap. Nah, dengan itu PLN misalnya di dalam rencana net zero-nya saya lihat memasukkan teknologi seperti CCUS. Ya, yang ada hari ini teknologinya, tapi kalau kita lihat penerapannya di pembangkit listrik di banyak negara dan banyak proyek, nggak hanya negara tapi juga proyek menunjukkan CCUS itu nggak reliable dan mahal. Jadi ketika PLN bilang nanti setelah 2040 saya mau lengkapi pembangkit saya 18 gigawatt lebih, 19 gigawatt pakai CCUS. Itu artinya dia berharap pada teknologi itu, dan sejak sekarang perencanaan dia terdistorsi dengan harapan teknologi itu akan reliable dan akan tersedia pada tahun itu. Jadi dia kemudian menutup opsi-opsi lain gitu. Ya, saya kira itu pertimbangannya, dan argumentasi PLN kan adalah kalau kita berpindah ke energi terbarukan yang lebih besar, nggak pakai CCUS akan lebih mahal gitu. Ya, sebenarnya itu bisa dihitung sih, karena hitung-hitungan kami kan justru enggak. Hitung-hitungan kami yang sudah dipublikasikan ya di website IESA, silakan kalau mau diakses, itu menunjukkan dengan bauran energi terbarukan yang lebih tinggi di sistem kelistrikan Jawa dan Sumatera, justru biaya pokok produksinya akan lebih murah dibandingkan dengan kita menjaga full fleet. Dan kalau kita bicara teknologi seperti CCUS, ya itu justru akan membuat harga pembangkitan listrik jadi lebih mahal, capex-nya lebih mahal, ya. Kemudian potensi risikonya juga masih tinggi teknologinya, ya, sehingga nanti harganya pasti ya biaya beban itu akan dipindahkan ke biaya produksi tenaga listrik. Nah, yang lain adalah yang juga saya lihat sekarang sedang digadang-gadang itu bicara soal penerapan PLTN yang di dalam net zero emission-nya pemerintah masuk setelah tahun 2040 atau berapa. Nah, pertanyaan saya juga sederhana gitu ya. Teknologinya apa sih gitu? Ya, itu kan masih berharap nanti teknologinya ada gitu. Tapi dengan kita melihat teknologi itu ada nanti, kita lupa bahwa sebenarnya teknologi-teknologi hari ini itu sudah tersedia dan akan semakin mature dan kompetitif dalam satu dekade ke depan. Masih lebih awal dibanding dengan teknologi-teknologi yang tadi di reserve gitu kira-kira. Nah, jadi ada limitasi ya di dalam rencana PLN hari ini. Tapi saya juga, pandangan saya adalah ya semua orang ini kan masih baru dengan isu ini. Ya. PLN pun sebagai korporat saya kira sedang coba menyesuaikan. Dia lagi test market, dia butuh konfirmasi terhadap arah perkembangan teknologi gitu. Karena buat utility memang harus forward looking gitu. Mungkin ini Pak, kalau kita bicara soal ketahanan energi itu kan
ini jadi agenda ya orang sekarang mulai lagi ini nih apa berkompetisi untuk mencari apa sih kira-kira apa sumber-sumber EBT yang bisa dipakai gitu dan bisa punya jangka waktu yang apa panjang gitu. Kalau menurut Pak Fabi dan teman-teman dari IASA, kira-kira apa nih Pak sumber-sumber EBT yang tadi itu memenuhi syarat dia cukup, harganya bisa lebih murah, gitu kan, terjangkau, gitu. Indonesia ini negara tropis, ya, udaranya, iklimnya cukup baik gitu ya, 2 musim aja. Ya, jadi di sini itu semua sumber energi terbarukan itu ada, you name it. Ya, kita punya air, ada. Kita punya panas bumi, ya, kita kita negara tropis, kita di ring of fire, sehingga panas bumi itu ada. Kita punya, nah yang berkaitan dengan itu yang sangat banyak itu juga menurut saya itu adalah biomasa, sumber biomasa yang bisa menjadi bioenergi, macam-macam tuh tanaman-tanaman yang bisa menjadi bahan baku untuk bahan bakar nabati maupun yang bisa dipakai untuk diambil ya diubah jadi gas ya, gasifikasi dipakai atau dibakar begitu aja. Itu potensinya banyak, mulai dari tanaman-tanaman untuk yang bisa dipakai ya untuk untuk biomasa, untuk bahan bakar nabati kan ya macam-macam tanaman ya ada gitu yang mengandung minyak nabati dan cukup banyak di Indonesia sebenarnya jenis-jenis tanaman lokal. Lalu kemudian untuk menggantikan listrik itu ya biomasa mulai dari limbah pertanian, limbah perkebunan, sampai misalnya kebun energi kalaupun itu perlu dilakukan. Jadi dia punya banyak banget. Nah, angin walaupun kita walaupun kita negara tropis, kita masih ada lumayan gitu di beberapa kantong. Tidak di seluruh Indonesia, di beberapa kantong ada, dan hasil Kementerian SDM itu menunjukkan kalau saya nggak salah sampai dengan 150 megawatt. Panas bumi ada 27 gigawatt ya. Angin tadi 100 sampai 150 gigawatt. Biomasa cukup banyak. Air kan sampai dengan 80 gigawatt gitu. Nah yang paling banyak apa? Surya. Surya itu paling banyak kita. Walaupun intensitas mataharinya nggak sebagus Australia atau Timur Tengah, ya atau India, tapi kita potensi energi surya kita tuh cukup dari Sabang sampai Merauke. Dan ingat kita nggak punya 4 musim, gitu. Kita hanya punya 2 musim, yang musim penghujan pun ya masih ada gitu, mataharinya bukan sama sekali nggak ada. Jadi Indonesia tuh kaya banget. Nah, yang lain yang belum diidentifikasi potensinya itu adalah energi laut. Ya, gelombang, pasang surut. Yang sekarang ini teknologinya semakin berkembang. Ya, angin offshore juga kita belum banyak dikaji. Jadi, kalau kajian kami di ISR itu menunjukkan malah kalau Indonesia mau mencapai net zero emission di tahun 2050 dengan menggunakan 100% energi terbarukan, ada sumbernya dan cukup dan lebih murah gitu. Cukup gitu. Orang bilang ada cukup. Jadi kita sebenarnya nggak butuh energi yang mahal, yang beresiko, yang polutif. Nah, tapi tentunya ada beberapa catatan kan kalau menggunakan itu ya perlu ada perubahan di misalnya rantai pasoknya. Misalnya tadi kita bilang biomasa. Biomasa ada, tapi kan tersebar. Ya, lokasi kebun di mana, kebutuhan untuk biomasanya di mana, kebutuhan BBM terbesar itu ada di Jawa misalnya, tapi kebun sawit misalnya ya ada di Kalimantan, ada di Sumatera. Kalau kita mau bicara tanaman-tanaman lain juga adanya di lokasi yang berbeda ya, bukan di sini gitu. Singkong bisa dipakai untuk etanol, untuk jadi etanol misalnya. Jadi memang ya sistemnya harus dibuat. Nah, tadi matahari juga banyak, tapi matahari itu kan praktis bersinar ya dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Maksimum
matahari dalam satu hari yang bisa dikonversi jadi listrik itu mungkin sekitar 5,5 jam untuk rata-rata di Indonesia. Artinya kalau kita mau pakai energi ini dominan, ya kita harus punya energy storage gitu ya. Dan kombinasinya dengan yang lain-lain. Jadi kita cukup banyak sumber energi terbarukan itu. Jadi saya nggak khawatir sebenarnya. Dan ini data-datanya sudah ada dan sudah kita sampaikan juga gitu. Jadi tergantung sebenarnya dari komitmen dari baik itu negara sama dari private sektornya ya untuk ya, jadi perlu ada komitmen tapi juga sebenarnya itu bisa didrive lewat kebijakan dan lewat perencanaan. Ya, kalau kebijakan kan memang harus didorong, ada regulasi yang mendorong itu. Kemudian perencanaannya juga jelas. Nah ini tapi nggak semua orang yakin bahwa Indonesia tuh punya energi terbarukan yang cukup. Tapi ada, kalau kami lihat sih ada. Jadi ini juga jadi saya masih lihat ya, misalkan di beberapa presentasi lembaga pemerintah aja masih pakai data yang obsolete, yang hanya potensi energi terbarukan kita 512 giga gitu. Padahal data Kementerian SDM yang terbaru udah mencapai 3.000, mungkin sekitar 3.400-an gigawatt ya. Data karena yang terbesar naik itu kan dulu surya itu 207 giga naik jadi 3.300-an giga. Ya hampir 11 kali lipatnya dari data yang obsolete tadi. Sekarang udah lebih tinggi. Gitu. Jadi artinya dari pemerintah pun antara kementerian pun juga mereka harus perencanaannya datanya juga kadang-kadang nggak sama gitu ya. Saya masih lihat tuh presentasi kok pakai datanya, kok kementerian waktu itu saya lihat Kementerian Perekonomian kok pakai data yang keliru sih gitu. Atau Bappenas yang masih pakai data yang salah gitu. Data balik lagi. Nah, tadi ini yang saya sangat menarik itu, dan sepertinya belum sempat ditonjolkan ya pas waktu dialog pas pertama, yaitu mindset. Tadi betul sekali, saya sangat setuju sekali mindset bahwa berbicara soal energi ini bukan harus kita ubah dari komoditas menjadi modal pembangunan. Itu saya sangat genah sekali karena ya itu tadi, kalau misalnya kita hanya terbatas mengenai ngomongin sebagai komoditas, ya pembicaraannya ya soal ketakutan apakah energi baru terbarukan dapat reliable untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan itu konsekuensi yang dirasakan itu ya, seperti tadi yang Bapak sebutkan, menutupi pilihan-pilihan atau rencana-rencana untuk energi baru yang lainnya. Saat di G20 ini kan diberitakan bahwa salah satu yang berhasil dicapai itu ada pendanaan proyek transisi energi sebesar 200 miliar dari negara G7. Apakah konsekuensi dari hasil G20 ini mengenai prospek transisi energi di Indonesia? Jadi itu yang kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara G7 ya, namanya IPG di situ, International Partnership Group, menyepakati dukungan investasi. Jadi pendanaan itu investasi, bukan duit dikasih. Orang sering salah gitu ya. Kira kita dapat 20 billion kayak orang ngasih duit, enggak, itu investasi. 10 billion dollars itu dari negara-negara IPG, jadi itu kita bilang public fund ya. Yang 10 billion dollars-nya dari minimum katanya dari lembaga bank, lembaga pembiayaan yang tergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero, GFANZ. Itu ada beberapa bank itu ya, Citibank, Bank of America, MUFG dan lain-lain. 20 billion. Jadi 20 billion itu dimaksudkan untuk mencapai target-target JETP. Jadi kalau kita baca di deklarasinya JETP itu ada berapa target. Targetnya apa? Yang pertama,
eh, peak emission dari power sector sebesar 290 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030. Ini lebih rendah daripada peak emission yang ada di dalam net zero emissionnya pemerintah yang diluncurkan bulan September kemarin. Yang kedua, bauran energi terbarukan 34% di tahun 2030. Ini juga lebih tinggi daripada target Ken dan Ruen yang bahkan RUPTL PLN yang kurang dari 25% ya tahun 2030. Jadi lebih tinggi 34%. Kemudian yang lain, net zero emission tadi kalau tadi peaknya 2030, net zero emissionnya 2050. Lalu batu bara segala macam ya, di lock, nggak boleh lagi di line yang sudah ada di pipeline, nggak boleh ada tambahan lagi. Ya dan lain-lain itu ada. Jadi investasi itu dimaksudkan untuk mencapai ini. Tapi harus dilihat, jadi ini harus dilihat sebagai ini hanya sebagai stimulus saja, ya, atas dasar kesepakatan itu. Jadi JETP itu bisa membantu Indonesia akselerasi sebenarnya untuk melakukan transisi energi. Ya, tapi dana 20 billion dollars itu sih kalau menurut saya nggak cukup untuk mencapai target tadi. Mencapai target tadi itu kita butuh duit lebih besar. Ya, saya udah melakukan lah beberapa studi ya berkaitan dengan kalau misalnya net zero-nya 2050, lalu kemudian kita juga ingin mengakhiri PLTU lebih awal, dan konsisten dengan target 1,5 derajat yang sebenarnya tadi target renewable dan emisinya harus lebih rendah daripada itu, maka kita butuh 130 billion dollars tahun 2030. Ya kalau ini targetnya saya lihat 2 derajat, bukan 1,5 derajat ya, more or less, sedikit di atas, mungkin itu ya kita butuhnya sedikit di bawah 100 billion. Tapi 20 billion itu estimasi saya hanya 1/5 dari kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Artinya ke depan harus masih memobilisasi lagi. Nah, jadi kesepakatan JETP itu adalah bisa menjadi katalis. Nah, yang harus dilihat adalah karena ini investasi, maka pemerintah diminta untuk menyusun yang namanya Comprehensive Investment Plan 6 bulan setelah JETP disepakati. Nah, di situ ada tuh nanti, kalau saya mau mencapai target ini, maka saya harus bangun renewable berapa giga. PLTU-nya harus pensiun sebelum 2030 berapa giga. Infrastruktur lain seperti misalnya pengembangan transmisi, energy storage, harus dibangun berapa besar. Nah, itu keluar yang namanya Comprehensive Investment Plan. Nah, dari sana disampaikan ke negara-negara. Kalau negara-negara itu oke, begini, kita akan berikan pendanaannya lewat ini. Yang sudah dari negara-negara itu kan yang sudah announce komitmennya adalah Inggris. Ya. Inggris sudah announce mereka akan dari yang 10 billion, mereka akan kasih 1 billion itu lewat Bank Dunia. Gitu. Nah, jadi investasi, jadi harus diingat itu uang investasi. Tapi saya melihat ini JETP bisa mengakselerasi transisi energi di Indonesia sekaligus sebenarnya ini kalau dikemas dengan baik atau dimanfaatkan dengan baik, kita bisa mengelola risiko transisi energi dengan lebih baik. Karena risiko transisi energi itu misalnya kita mau pensiunkan PLTU batubara, gimana karyawan yang ada di situ? Ya. Tapi bukan hanya itu, kalau ada PLTU batubara, sekelilingnya itu kan ada aktivitas ekonomi. Jadi ada dampak terhadap local economic activity. Kalau batubara itu ditutup, nah gimana mengurangi risiko dampak ekonomi di lokal ini? Tidak saja itu, implikasinya pada industri, pada tambang batubara gimana? Permintaan batubara akan turun, ya ke depannya. Nah, padahal kita lihat daerah-daerah penghasil batu bara itu sangat juga punya ketergantungan yang tinggi terhadap dana bagi hasil misalnya dari batu bara. Hal-hal seperti ini kan harus dipersiapkan. Nah, saya harapkan dengan adanya JETP itu bisa mempercepat diskusi kita. Bagaimana memitigasi risiko dari transisi energi. Jadi nggak hanya melulu soal bangun pembangkit, transmisi, enggak. Tapi juga di dalam JETP itu jelas. Dan juga ini, kalau kita tadi karena ada permintaan energi terbarukan,
maka sebenarnya kesempatan kita juga untuk membangun industri energi terbarukan di dalam negeri yang nanti bisa menyerap tenaga kerja, bisa mensubstitusi eh, pendapatan negara yang berkurang karena penggunaan batu baranya lebih turun. Jadi ini memang mulai dari infrastruktur energi, industrinya sampai dampaknya itu harusnya dikelola. Nah, JETP itu kerangkanya memungkinkan itu. Nah, sekarang tinggal kita, bagaimana kita memanfaatkan itu. Itu udah menjadi sinyal bahwa ada kepercayaan investor mengenai potensi energi terbarukan di Indonesia ya. Sebagai awal ya ujung-ujungnya kan kita harus submit project. Indonesia potensi banyak, tapi potensinya kalau nggak jadi project sama aja bohong. PR-nya di situ. Nah ini tadi saya katakan, ini kita punya kaya nih, panas bumi. Nah panas bumi, bikin satu proyek panas bumi bisa 10 sampai 14 tahun baru jadi, dari ngebor sampai jadi barang. Coba, lama banget. Gimana ini bisa diperpendek gitu? Ya kan, dalam 5 tahun gitu. Karena untuk mencapai net zero itu kita harus mengoptimalkan semua potensi energi terbarukan yang kita miliki gitu. Yang ada pun seperti panas bumi, hidro, ya, biomasa. Ini kalau yang dipakai semua tuh nggak akan cukup. Makanya kenapa surya itu menjadi penting. Manfaatkan surya, tapi kan surya juga sifatnya intermittent, butuh storage. Tapi saya kira sampai 2030 itu air, panas bumi, biomasa tuh yang harus dikebut untuk mencapai tadi ya. Surya tentunya masuk ke sana ya selain angin. Tapi kalau kita lihat di peta jalannya pemerintah juga kan setelah 2030 PLTS itu baru naik tinggi sekali. Jadi untuk sampai dengan 2030 itu dikebut habis. Nanti ke depannya PLTS, lalu kemudian ocean energy ya. Setelah 2035, 2040 tuh ocean energy kan banyak juga. Ocean energy yang belum itu untapped resources karena data-data juga masih minim. Data-data potensi dan teknologinya hari ini masih baru masuk ke early phase di commercial level gitu. Ini menarik nih, bahas soal penggunaan energi kelautan tadi ya karena sekarang juga kan soal kelautan ini lagi digenjot sekali nih, baik dari segi sebagai penggerak ekonomi masyarakat gitu ya, dari perikanannya gitu ya dan lain sebagainya, termasuk soal listrik gitu. Kalau menurut Pak Fabi sendiri, potensinya tuh sebesar apa kalau untuk yang kelautan ini? Saya nggak punya data karena saya nggak pernah ngukur, jadi saya nggak bisa tahu, saya nggak bisa bilang potensinya berapa. Kalau pemerintah yang udah ngukur datanya sebenarnya potensinya kecil, tapi saya yakin karena Indonesia ini negara kita laut ya, coastal zone kita luas panjang, kemudian ada beberapa selat-selat yang dialiri, jadi sebenarnya saya yakin. Saya punya keyakinan potensi energi ocean energi kita tuh tinggi ya, mulai dari yang wave gelombang maupun yang atau seperti tidal gitu ya, itu juga. Nah apalagi teknologinya sudah mulai berkembang ya, itu dan banyak teknologi sekarang tuh udah mulai banyak berkembang sih. Nah untuk itu memang ya harus dilakukan banyak riset untuk tahu potensinya di mana. Ya sudah ada risetnya, misalnya di Selat Madura, di Selat Bali itu kira-kira aliran air arusnya itu seberapa kuat sih. Jadi kalau dipasang misalnya turbin air untuk memanen energi itu ya, energi kinetik itu ini kan kayak kerja kayak angin nih, cuma itu air flow-nya ya, itu bisa menghasilkan berapa. Ada kalau nggak salah PLN juga punya project di NTT ya, sudah MOU juga itu yang nanti akan pakai energi arus gitu. Nah yang lain adalah tidal dan lain-lain pasang surut. Jadi cukup banyak, hanya saya nggak tahu berapa potensinya karena nggak pernah ngukur. Kinetik mungkin justru biofuel juga ya masih bisa. Nah kita tuh misalnya gini, yang belum dikembangkan berkaitan dengan itu alga. Ya jadi itu kan alga itu sumber pangan tapi juga sumber energi. Nah sekarang teknologinya udah semakin berkembang, itu juga kita bisa sih ngembangin
manen alga skala besar gitu ya di pulau-pulau Indonesia khususnya kan kalau alga itu yang saya tahu dia butuh kondisi yang airnya yang bagus gitu. Itu bisa dilakukan walaupun dengan teknologi yang lain juga bisa ya. Ada banyak teknologi yang mulai berkembang. Nah ini kita alga mulai banyak rumput laut. Ya. Cuma masih pangan ya. Kalau untuk energi tentunya jenis alganya juga berbeda, treatmentnya, pengelolaannya juga harus berbeda. Itu juga ada, dan itu belum banyak berkembang juga. Ya memang ini potensial banget. Soalnya kemarin saya sempat diskusi dengan salah satu stafnya KKP, mereka juga lagi melihat potensi dari si rumput laut ini gitu. Tapi memang prioritas masih di pangan karena punya nilai gizi yang tinggi ya. Gitu. Serat ya. Tapi ke depan bisa jadi sumber biofuel. Memang masih mahal ya kalau teknologi hari ini. Tapi kalau ya kita bicara 10-15 tahun lagi asalkan dikembangkan serius, ada dukungan pemerintah, saya kira itu bisa mencapai tingkat keekonomian yang cukup bagus. Terutama untuk mensubstitusi, kalau biofuel kan mensubstitusi BBM nih kita. Minyak yang sekarang produksinya udah semakin turun, bahkan ya 2030 mungkin cadangan riset minyak kita udah sangat sedikit dan mungkin produksi kita udah kalau sampai sekarang di bawah 500.000 barrel per hari, sekarang kan udah di bawah 700 ya. Mungkin 2030 bisa di bawah 500, bahkan di bawah 400 mungkin ya, kalau rencana-rencana untuk mendapatkan sumber baru, minyak baru itu nggak berhasil. Oke? Terima kasih sekali Pak Fabi ini buat Semoga